Hai semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua berada di dalam keadaan yang baik ya. Oke, berjumpa lagi dengan saya Irlagung. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari perdagangan eceran dan perdagangan grosir. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa sih itu perdagangan eceran. Perdagangan eceran ini adalah penjualan kembali atau tanpa perubahan teknis, baik barang baru maupun bekas ya. Utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan per orang maupun rumah tangga melalui toko, departemen, store, kios, mail order house, penjualan dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain ya. Pada umumnya, pedagang pengecer itu memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang ecer bertindak sebagai agen dan menjual atas dasar konsiasinya atau komisi. Lanjut ya. Dari sini untuk kelebihan usaha pedagang ecer atau bisa disebut juga usaha retail ya. Kelebihannya antara lain yang pertama, modal yang diperlukan cukup kecil, namun keuntungan yang diperoleh cukup besar. Dan yang kedua, umumnya lokasi usaha retail strategis, mereka mendekatkan tempat wisata dengan tempat berkumpul konsumen, seperti di dekat pemukiman penduduk, terminal bis, atau kantor-kantor gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, hubungan antara peritel dengan pelanggan cukup dekat karena adanya komunikasi dua arah antara pelanggan dan peritel ya atau pedagang eceran. Lalu kekurangannya apa sih dalam usaha retail atau pedagang eceran? Kekurangannya ini adalah yang pertama, keahlian dalam mengelola toko retail berskala kecil kurang diperhatikan oleh peritel. Usaha retail berskala kecil terkadang dianggap hanyalah sebagai pendapatan tambahan, sebagai pengisi waktu luang, sehingga pedagang eceran kurang memperhatikan aspek pengelolaan usahanya. Yang kedua, administrasi yaitu atau pembukuan ya, kurang atau bahkan tidak diperhatikan oleh pengusaha pedagang eceran, sehingga terkadang uang atau modalnya habis tidak terlacak. Yang ketiga, ada promosi usaha tidak dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga ada usaha retail yang tidak diketahui oleh calon pembeli atau pelanggan. Nah, berikutnya perdagangan grosir nih ya. Perdagangan grosir itu apa sih? Yaitu mencangkup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis dalam jumlah yang besar. Grosir diperdagangkan antara perusahaan, misalnya outlet retail seperti supermarket akan mendapatkan barang-barang mereka dari outlet grosir. Pada dasarnya, grosir pemasok menjual ke outlet retail dan outlet retail menjual pada konsumen. Dan itu bukan hanya retail outlet, kantor, PUB, restoran, hotel, dan lain-lain. Mereka biasanya mendapatkan pasokan seperti mereka dari outlet grosir juga. Nah, apa sih kelebihannya? Kelebihannya yang pertama itu kemampuan untuk memindahkan sejumlah besar produk dengan satu transaksi. Yang kedua, kontrak untuk produk kadang-kadang dapat diamankan sebelum tanaman dipanen. Yang ketiga, diversifikasi dalam strategi pemasaran. Kekurangannya apa sih? Kekurangannya itu yang pertama ada harga ditentukan oleh pembeli. Yang kedua, ketat peraturan tentang menyortir dan kemasan. Yang ketiga, sejumlah besar produk harus disampaikan. Dan yang keempat, konsisten jumlah dan kualitas yang diinginkan oleh pembeli. Nah, itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari perdagangan eceran dan ataupun grosir ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang internal control yang ada di dalam organisasi pemasaran ya. Sebelumnya internal control itu adalah terciptanya sistem saling mengawasi dengan memisahkan antara yang melaksanakan dan yang mengotoritasi serta membukukan. Jadi contohnya dalam
organisasi pemasaran yang digunakan di perusahaan adalah yang pertama, pengendalian efektivitas program pemasaran untuk menilai efektivitas program atau rencana yang telah dibuat dan bila diperlukan penyempurnaannya atau koreksi. Yang kedua, pengendalian strategis pemasaran untuk menjamin bahwa tujuan, strategi, dan sistem pemasaran perusahaan secara optimal diselaraskan dengan lingkungan pemasaran yang diramalkan nanti dan yang sekarang. Lalu yang ketiga, pengendalian keuntungan dan rentabilitas usaha pemasaran untuk menentukan profitabilitas yang sebenarnya mengenai produk perusahaan, wilayah, pangsa pasar, dan saluran niaga. Yang keempat, pengendalian efisiensi pemasaran untuk meningkatkan efisiensi kegiatan pemasaran seperti misalnya penjualan personal atau perorangan, periklanan, dan juga promosi penjualan dan distribusi ya. Gitu teman-teman untuk internal control ya. Terus selanjutnya apa sih pengendalian operasional dulu ya nih kita. Pengendalian operasional menurut Anthony Dearden dan Bedford 2006 bagian 2, sistem pengendalian operasional itu adalah struktur dalam proses yang sistematis serta terorganisir yang digunakan manajemen di dalam pengendalian manajemennya. Pengendalian operasional dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan pemasaran seperti misalnya nih ya, penjualan produk periklanan, promosi, penjualan dan distribusi dapat diwujudkan antara lain meliputi pembuatan struktur organisasi yang jelas, tentunya pembuatan job desk yang jelas, dan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian. Oke. Selanjutnya ada pengendalian profitabilitas. Apa sih pengendalian profitabilitas itu? Untuk mengukur profitabilitas aktual berdasarkan berbagai produk kelompok pelanggan, saluran perdagangan, dan besarnya pesanan. Contoh, pengendalian profitabilitas ditanggung-jawabi oleh controller pemasaran. Lalu dilakukan pemeriksaan keuntungan terhadap produk, wilayah, pelanggan, segmen, trade channel, lalu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan atau mengurangi pengeluaran. Dan yang ketiga ada pengendalian strategi. Ditanggung-jawabi oleh top manajemen atau auditor pemasaran. Lalu melakukan audit pemasaran untuk menguji apakah perusahaan dapat mengejar peluang terbaik sehubung dengan pasar, produk, dan saluran niaga. Penilaian ini untuk mengevaluasi apa strategi pemasaran sesuai dengan kondisi pasar dalam lingkungan yang cepat berubah. Evaluasi efektivitas pemasaran dilakukan secara periodik dengan alat pengendalian yang dikenal dengan audit pemasaran. Ya. Terus selanjutnya tentang audit nih ya, audit pemasaran. Audit pemasaran itu adalah kegiatan memeriksa dan menganalisis aktivitas, target, dan tujuan pemasaran ya. Sebenarnya tidak semua perusahaan menerapkan audit pemasaran, sebab seringkali mereka berpikir bahwa audit pemasaran ini bukanlah suatu hal yang penting dan mendesak ya. Lalu kebutuhan akan audit seringkali tidak muncul sebelum segala sesuatunya telah berubah menjadi salah. Artinya, sebelum suatu masalah terlihat, maka kebanyakan perusahaan tidak sadar akan pentingnya audit. Ketika tanda-tanda akan terjadi masalah, seperti terjadi penurunan penjualan, penurunan laba, berkurangnya pangsa pasar, kapasitas produk yang tidak bisa terpakai maksimal, dan lain-lainnya ya, maka pihak manajemen baru mulai mencoba memperbaiki gejala-gejala yang salah tersebut. Mereka akan berusaha untuk menurunkan harga, memperkenalkan produk baru, menarik produk yang bermasalah, reorganisasi tenaga penjualan, terus melakukan pemotongan biaya ataupun upaya lainnya ya. Untuk mengembalikan performa perusahaan, permasalahan harus dengan tepat didefinisikan dalam hal ini. Audit merupakan cara tepat untuk membantu mendefinisikannya. Secara sederhana ya, audit adalah suatu pendekatan
yang terstruktur oleh mengumpulkan dan menganalisa informasi dan data dalam lingkungan bisnis yang rumit serta merupakan suatu prasyarat penting dalam memecahkan suatu masalah. Jadi pada intinya audit itu sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan segala produk yang mengalami masalah. Oke, selanjutnya apakah ada produk Indonesia yang sudah mencapai di pasar global ya, yang sudah masuk di pasar global? Salah satu produknya ada produk Indonesia, yaitu namanya tolak angin. Jadi intinya masuk angin adalah penyakit yang umum diderita oleh masyarakat Indonesia. Terlalu lelah, kurang tidur, dan telat makan bisa menjadi faktor terjadinya masuk angin. Jika dibiarkan, tentunya akan membuat tubuh kita menjadi butuh waktu lama untuk kembali fit. Nah, untunglah ada produk tolak angin dari Sido muncul yang dikenal ampuh mengatasi masuk angin beserta gejalanya. Produk tolak angin mudah didapatkan di warung terdekat ya teman-teman, hingga apotek terdekat. Dikemas dalam saset sekali minum. Obat ini memiliki isian cairan berwarna coklat bening. Bahannya dari rempah-rempah alami seperti biji adas, kayu lules, jahe, dan daun cengkeh yang bisa menghangatkan badan. Ada juga bahan mint dan madu untuk mengembalikan kondisi tubuh yang lemas dan memberi semangat baru. Produk tolak angin ini ya, pada intinya sudah memiliki izin edar dari Badan POM. Berhasil menembus pasar Amerika Serikat, Arab Saudi, hingga Inggris. Tolak angin terus melebarkan sayap bisnisnya ya, sampai beberapa luar negeri. Mungkin juga Anda teman-teman juga pernah lihat ya di iklan di TV tolak angin itu sudah ada di luar negeri yang iklannya katanya orang pintar minum tolak angin, kan gitu. Nah ini juga nanti saya akan tampilkan di sebelah saya ada bukti saya mencari di YouTube iklan tolak angin yang sudah ada di luar negeri sebagai bukti bahwa produk Indonesia itu bisa tembus dalam pasar global. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian dan bisa juga jadi bahan untuk belajar. Mungkin sekian dan terima kasih.